Saya percaya akan ada banyak orang-orang yang akan terus menggenapkan rencana Tuhan dengan ajaib. Amin. Ya, saya melihat orang-orang dari tempat ini atau kalian semua akan menjadi orang-orang yang dipersiapkan oleh Tuhan dengan ajaib. Ya, kalian sedang mencerna semua yang kalian sebenarnya tema yang saya berikan, atau saya sedang berdoa buat setiap tema yang kalian sharingkan. Dan mungkin kadang-kadang pendalaman yang kalian dapatkan atau yang kalian tangkap itu kadang-kadang ada yang mungkin butuh digali lagi, ya. Tapi saya harap setiap kalian menangkap hal ini supaya ini memperkaya kalian, bahkan juga memperlengkapi hidup kalian. Kalau kalian tangkap dengan yang pertama dikatakan, ya, kejar destinimu. Saya percaya ada banyak orang yang punya destiny besar, tapi kadang-kadang tidak mengejarnya. Tidak mengejarnya, bahkan mungkin ada orang yang meremehkan atau kadang-kadang mengabaikan destininya. Pak, itulah yang membuat engkau diingatkan kembali, kejar destinimu. Ada banyak anak muda itu kadang-kadang pada waktu masa mudanya dia menyia-nyiakan banyak waktu dan dia membuang banyak waktu dan tidak mengejar destininya. Dan di hari tuanya itu seringkali berkata, saya menyesal dulu tidak belajar sungguh-sungguh. Saya menyesal saya tidak mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Saya melihat banyak orang, karena saya seorang konselor, melihat banyak orang keluarga atau rumah tangga bahkan yang sudah tua, penyesalan demi penyesalan yang mereka lakukan. Makanya saya seringkali concern kepada kalian, dan seringkali mungkin agak sedikit cerewet, dan cerewet saya itu buat kalian mungkin sudah sangat mungkin melukakan, tetapi buat orang yang dulu pernah saya bimbing dan didik itu belum seberapa. Di hari ini kalau kalian ada orang yang pasti tetap concern dengan hidup kalian, kalian harus merenungkan lebih dalam lagi dalam hidup kalian. Karena apa? Banyak orang di itu masa tuanya menyesal. Dan akan banyak di masa tuanya, sejujurnya kalau kalian kenal dengan yang namanya yang meninggal, Pak Aris. Pak Aris adalah orang yang punya segudang potensi yang Tuhan kasih, baik itu adalah tentang mesin, tentang pertanaman, tentang apapun. Dia punya sampai dia menjadi orang yang pernah membuka RPK radio, dan itu akhirnya pada waktu dia meninggal itu rekan-rekannya ini. Tapi saya katakan dia tidak maksimal di hal yang rohani. Dia tidak maksimal dalam pengejarannya kepada Tuhan, dan tidak maksimal, dan dia hanya katakan itu karena kerja kerasku. Saya mau kasih tahu, destiny itu Tuhan mau engkau menjadi orang yang mengerjakan dengan maksimal dan menjadi orang yang tahu kepercayaan Tuhan. Sehingga pada waktu engkau ada di dalam destiny itu, dengan destinimu engkau mempermuliakan Tuhan, dan engkau ada di dalam jalannya Tuhan. Dan Tuhan akan suka dengan dia berkata bahwa pada waktu engkau diciptakan, engkau itu menjadi rekan sekerjanya Tuhan, dan engkau menangkap apa yang sebenarnya Tuhan mau. Apapun yang kau kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan, dan engkau itu menjalani hidup itu enjoy. Bahkan sekalipun lewat proses, engkau tahu bahwa aku ada di dalam destiniku. Engkau tidak menyimpang. Orang yang tidak menyimpang dalam destininya, dia akan pulang ke kerajaan surga. Dia akan ditanyain oleh Tuhan, sungguh amat baik engkau sahabatku. Tapi ada orang yang ditolak oleh Tuhan, enyalah daripadaku engkau pembuat kejahatan. Kelihatannya engkau menyebut nama Tuhan, kelihatannya engkau mengerjakan banyak hal, tapi Tuhan bisa menolak, enyalah engkau pembuat kejahatan. Tadi Ria mengatakan malas aja jahat loh. Tapi ada banyak orang kadang-kadang penuh dengan kemalasan. Hari-hari ini Tuhan sangat serius ingin mengingatkan kepada kita, kepada destinimu.
Mungkin hari ini engkau sedang diproses, bahkan engkau sedang dibawa, dipaksa untuk ada di rule-nya Tuhan. Kadang-kadang tidak enak, karena kehendak kita punya keinginan yang lain, tapi kehendak Tuhan itu supaya engkau nangkap sebenarnya. Saya harap mungkin Aldi berbicara sangat singkat, tetapi ada Roh Kudus yang akan mengajarkan lebih lagi dalam hidupmu. Engkau akan mengerti, bahkan diperkaya lagi oleh Tuhan, bahwa ini waktunya aku mengejar destiniku, dan aku mau menjadi anak-anak muda yang hidup dalam destiniku. Karena orang yang hidup dalam destininya itu orang-orang yang akan dipilih oleh Tuhan dan dikhususkan oleh Tuhan untuk mengerjakan sebuah lawatan yang besar, mungkin dipercaya oleh Tuhan dalam banyak hal. Hal yang lain tadi dikatakan kesempatan dan pengabdian. Buat saya tambahin, mungkin Ria melakukan dalam sisi yang lain, tapi saya mau kasih tahu dari sisi yang lain. Sisi yang saya mau kalikan kepada kalian ada kesempatan. Pertama, ada orang punya kesempatan karena kerja keras, sehingga dia punya kesempatan untuk naik, kesempatan untuk melakukan ini dan itu. Tapi ada banyak orang yang tidak punya kecerdasan, kepintaran mungkin seperti Ria. Ria ini buat saya adalah orang yang pintar. Saya nggak usah malu ya anakku ya. Anak saya pernah saya leskan kepada Ria, karena Ria ini pintar matematika dan fisika. Bahkan kadang-kadang tukerlah. Natasha sedikit pintar bahasa Inggris, sehingga kadang-kadang dia sebenarnya bukan tidak bisa, tapi ini ada kekuatan yang lebih lah buat dia ini, buat Ria. Dan dari itu saya katakan tolong barter saling ini. Dan kalian tahu, buat saya seringkali mengamati dia. Ada orang yang mungkin seperti dia, sehingga dia dapat kesempatan untuk bisa naik, untuk bisa mendapatkan beasiswa. Tapi ada orang yang mungkin tidak punya punya sesuatu karena kerja keras sehingga dapatkan kesempatan. Dia itu kalau belajar, dia sungguh-sungguh belajar. Ibu saya itu pernah ngomong loh iya memang anaknya Bapak Supangat itu adalah, kalau pengen tahu saudara kalian Pak Pangat ini papanya Ria, dia seorang penginjil yang dulu sebenarnya keliling ke Indonesia. Dan dia bergaul dengan Tuhan karena pada waktu istri pertamanya meninggal, terus akhirnya ketemulah istri yang kedua, yang akhirnya jadi kalau tadi disebutkan beda ibu itu bukan broken home tapi karena istrinya Pak Pangat yang pertama meninggal. Dan dia penginjil yang pergi, dan dia mempunyai pengabdian dirinya kepada Tuhan itu kayak apa dan sebenarnya pada waktu dia saya melihat hidupnya, saya menaruh hormat kepada beliau, karena beliau orang yang benar-benar punya banyak kemampuan sebenarnya dalam bertani. Kalau sekaligus bertani itu punya digabungkan antara skillnya dia sama dia ke Tuhan. Bayangin, semua orang menanam bawang mungkin hasilnya biasa, tapi Pak Pangat menanam bawang hasilnya gede-gede, kayak benar-benar yang dikatakan ini, itu dapat tontonan Jadi buat saya, nanam apapun bisa, ngerjain apapun bisa, mau ngerjain pertukangan bisa, sampai even masak. Kalau saya kepingin masakan ala Manado, beliau masak. Dari masaknya tani atau terus khotbah penginjilan, dia akan selalu bawa orang itu kepada ke Tuhan. Makanya saya katakan, ada orang punya kesempatan itu karena orang tuanya pernah membayar dan dia punya kesempatan. Saya menitik beratkan itu kepada saudari Ria, hal itu. Karena sebenarnya buat dia sudah punya kesempatan karena dia kerja keras, sehingga Tuhan membuat dia naik. Dia itu pernah membawa nama sekolah Mahanaim itu harum karena pintarnya di matematika dan fisika. Dan dia selalu ngomong dulu berkata begini, anaknya adiknya Bu Puji, Bu Tuti dibilangnya adiknya saya dia katakan gitu, itu pintar banget.
Saya bingung, anaknya adik saya siapa ya? Oh gitu ya. Langsung saya merenungkan, oh yang namanya siapa? Karena di sekolah banyak yang ibu rekomendasi untuk boleh masuk di Mahanaim. Itu Ria. Oh iya, ya memang pintar, saya gituin saudara ya. Dan pada waktu dia wah dapat sertifikat untuk ujian untuk berlomba ini dan lomba itu ya. Dan saya tahu dia kalau belajar itu sampai malam, dia kalau mengerjakan sesuatu itu tekun ya, dan dia tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Dan dia dapatkan kesempatan untuk sekolah, dia dapatkan kesempatan untuk bayangkan ya, untuk dapat beasiswa. Tapi yang saya mau, dan saya tahu juga kesempatan itu bukan hanya murni pada waktu dia kerja keras. Dia kesempatan itu, engkau nggak tahu nggak, kesempatan ini karena engkau mendapatkan favor Tuhan. Papanya sudah bayar. Bukankah firman Tuhan dikatakan seperti Daud berkata, bahwa dia katakan begini, anak orang benar, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Dia jamin, Tuhan jamin anak-anaknya, keempat anaknya yang dengan Bu Tuti itu sukses. Menurut saya, seringkali ibu saya ngomong begini, waduh anak-anaknya tuh pinter, padahal makannya makannya cuma sambal ya, tempe penyet. Sampai saya sekarang menyukai tempe penyetnya saudara, enak, lapar kan ya. Ya, itu tempe digoreng pakai bawang putih, pakai garam gitu ya, panas-panas, dipenyet sama sambal kemangi. Itu saya kalau makan sudah lupa semua saudara ya. Saya makan kenyang dengan cuma seperti itu. Itu buat mereka dulu makanan mewah loh. Bahkan kalau nggak ada itu kadang-kadang cuma sambal. Tapi orang makan sambal pun pinternya bukan main ya. Karena apa? Dia juga dapat favor Tuhan. Papanya itu orang yang takut akan Tuhan. Papanya itu yang selalu berdoa. Papanya yang selalu sungguh-sungguh kepada Tuhan. Anaknya jamin. Saya mau sampaikan kepada kalian hari ini, kalau Ria bisa ngomong seperti itu, di hati saya ceritanya seringkali berkata begini, Ria, dia kan baru bilangnya apa saudara ya, baru pertama kali ini disuruh khotbah dan dia mau ya. Dia itu orang yang susah. Dia katakan enggak. Saya ngomong gini, pintermu percuma kalau engkau nggak bisa membuat kesaksian. Tapi saya ngomong juga, Tuhan kasih kesempatan hidupmu itu, bahkan saya katakan itu kesempatan dan pengabdian. Dia baru lapis yang basic. Dia mengabdi ke orang tua. Tapi itu firman Tuhan katakan kok, orang yang mempunyai pengabdian dan mempunyai hormat kepada orang tua, dia akan memiliki penyertaan Tuhan dan diberkati oleh Tuhan panjang umur dia. Dan banyak orang loh durhaka ya, dan karena orang tuanya ngelawan, ke orang tuanya kasar, ke orang tuanya nggak tahu diri. Saya sering kali kalau ngomong kepada anak saya, kok mulai cerewet gitu, saya tahu mereka ini kan orang yang anak zaman milenial, ya, itu hidupnya digit ya, pinter, mamanya ya gaptek. Ini gimana sih? Kok bikin ini? Aduh, mama kayak begini saya nggak bisa. Terus diam. Mama akan mengatakan seperti itu ke mamanya. Saya katakan gini, bisa nggak engkau jangan merasa sombong? Bisa nggak engkau bisa menolong mamamu? Ini buat mama makanan yang aneh. Mama lahir belum ada ini. Kalau kalian lahir gitu, anak sekarang udah halo apa gitu, sudah ngerti ya, video callan gitu ya. Sekarang kata dulu nggak ada itu. Ibu baru sudah nikah lagi, baru ada HP, itu pun mulai ini gitu ya. Terus akhirnya awalnya BB, terus sekarang ini mulai saat ini adalah seperti ini. Dan saya mau katakan pada waktu dia ngomong seperti itu aja, mulai mama ya kata, bisa nggak? Karena apa saudara? Itu kalau engkau punya pengabdian kepada orang tua itu mendoakan, kasih ibu sepanjang masa, kasih anak, beda saya ngomong ini. Doa anak orang tua
Nggak ada kok anaknya orang tua kalau anaknya jadi pendeta ngomong mudah-mudahan anakku jadi tukang sayur. Nggak ada kan ya. Pasti doanya anaknya lebih tinggi lagi. Even mama saya, ibu saya, dia pedagang, dia akan merindukan anakku akan sukses. Dia akan doa seperti itu. Nah, makanya saya katakan Ria baru basic mengambilnya. Tapi saya ingin setiap kalian bisa ngerti arti pengabdian. Pengabdian itu tadi dikatakan kesempatan dan mulai peluang dan mulai dikatakan sampai akhirnya proses dan waktu. Tapi saya mau berkata begini, pengabdian, apapun yang engkau bisa, engkau mau berikan untuk siapa? Dan kalau engkau bisa mengabdi, kalau engkau ingin mengabdi, artinya bahwa engkau menaruh hormat dan ingin mewarisi, karena ada kedalaman dalam hal mengabdi. Orang yang mengabdi adalah orang yang cepat, itu pengabdian. Ini mengabdi, ya, itu cepat terima warisan. Ada banyak orang itu lamban untuk mendapatkan sesuatu karena dia tidak punya spirit pengabdian. Spirit pengabdian ini penting atau perlu kita miliki. Karena kalau enggak, ya, buat saya sering kali ngomong begini, saya untuk menjadi orang yang mengalami warisan itu mulai dari nol pasti akan lama, karena dari keturunan kosono ke sini itu ya keturunan dari orang tua saya itu tidak ada yang seperti itu. Pada waktu saya mulai kenal Pak Yusa dari khotbah dan saya lahir baru, tiba-tiba di dalam hati ini saya sangat respect dengan hamba Tuhan ini. Bagaimana caranya saya bisa mencangkokkan diri, bayangin, berani berkata mencangkokkan diri ini bagaimana. Saya nggak tahu doa saya yang paling terdalam pada waktu sesudah lahir baru. Beliau yang khotbah, nggak tahu bagaimana caranya. Sulit untuk bertemu dan nggak mungkin karena nggak ada hubungan. Saya bukan orang yang dikenal, saya bukan orang yang bisa mencari mereka. Tapi Bapakku, Bapak yang tahu. Dari hati itulah, bayangin sesudah saya ngejar dan melayani dan terus bergerak di dalam pelayanan. Saya tinggal di Mojokerto, beliau tinggal di Bandung, dan tidak pernah ada teleponnya. Tapi hari itu seringkali saya berkata, Tuhan, mungkin saya tidak bisa dekat, tetapi di Roh-Mu Engkau sudah tanam kebenaran-Mu melalui hambanya. Benih itu akan membuat saya bisa terima warisan dari beliau. Itu doa saya. Saya juga belum mengerti arti warisan saat itu. Tapi singkat cerita, tiba-tiba ibu bisa ketemu Ibu In. Ternyata Ibu In anaknya Pak Yusa. Dan dulu pernah dalam hati saya pengen kenal Iin, ya, karena beliau seringkali sebutkan, ya, dia mengalami mujizat dan mengalami keajaiban. Dan dia ngomong anaknya masih muda. Dan saat itu gimana caranya? Setelah dia pulang dari Belanda ternyata tinggal di Kemang Pratama. Dan saya mendengarkan khotbahnya waktu beliau khotbah di Cikarang. Dan saya mulai pertama dengan dulu saya melayani di Cikampek. Ya, terus akhirnya ketemu, singkat cerita. Dan dia waktu ketemu, singkat cerita ketemu langsung, iya, aku mau dengar ceritanya Pak Yusa dari beliau. Setiap beliau khotbah apapun, saya akan terus melakukan. Dan apa yang bisa membuat saya bisa melakukan? Mungkin saya tidak menjadi orang yang selengket dekat dengan kayak Bu Ruth Apung, dengan Bu In. Tapi saya orang yang respect dengan beliau. Sedetik beliau melakukan, menyuruh apapun, saya berkata siap. Dan setiap saya punya kesempatan untuk dekat, beliau cerita, seringkali saya harus menyambarnya dengan kuat. Dan apa yang beliau punya seringkali seperti saya sedot. Buat saya tidak mau menjadi orang yang lama, saya mau menjadi orang yang cepat. Terima, kalau warisan itu adalah orang yang terima percepatan dari Tuhan. Dan sehari ini pada waktu kedua adalah pengabdian. Pengabdian saya kepada beliau adalah respect, dan setiap apapun yang beliau perintahkan saya tidak pernah menolak. Hari-hari ini
Ada banyak orang, anak muda itu tidak punya seperti itu. Tidak punya pengabdian. Pengabdian mungkin pertama kepada orang tua dan kepada siapa, tapi engkau tahu bahwa pada waktu ujungnya engkau punya hati hamba, yang dimana pada waktu hati hamba itu ada di dalam hidupmu, engkau itu merasa tidak tahu kok bukan siapa-siapa, dan itulah yang memagarimu. Dan waktu itu yang memagarimu membuat engkau akan terima yang ilahi dari Tuhan. Ada banyak orang tidak punya seperti itu. Saya harap saya juga tidak bisa cerita detail, karena kalau diterangkan ini butuh waktu untuk sampai detailnya apa artinya pengabdian. Tapi saya sedang berbicara di depan para pembesar yang one day engkau akan menjadi orang di depan yang mengajar, di depan yang memimpin, di depan yang akan terus menguasai kota-kota, mengelola banyak hal dan dipercaya oleh Tuhan dalam banyak hal. Kalau engkau ingin cepat mendapatkan warisan dari Tuhan, atau ingin engkau mengalami promosinya Tuhan, biar engkau punya pengabdian. Waktu kalian lihat seseorang yang memang dipakai oleh Tuhan, jalin sebuah koneksi, bukan penjilat, tetapi jalin sebuah koneksi yang sampai engkau itu bisa respect, dan sampai engkau itu bisa melakukan sesuatu, dan itu membuat engkau akan terima warisan. Dan pada waktu engkau seperti mengabdikan diri, baik dengan jarak dekat atau jarak jauh, dan engkau tahu ujungnya pengabdianmu kepada Tuhan. Orang yang tidak pernah bisa mengabdikan kepada manusia akan susah kepada Tuhan yang gak kelihatan engkau mengabdi. Tapi pada waktu engkau bisa mengabdi dengan orang yang kelihatan, engkau akan mudah. Kau punya integritas dimanapun, ya engkau tahu bahwa engkau adalah hamba, tapi engkau melakukan yang Tuhanmu suka, yaitu di Tuhan Yesus. Saya harap ini pembekalan buat setiap kita, karena ke depan akan ada banyak hal yang sedang Tuhan persiapkan buat hidupmu. Saya sekaligus memberikan pengumuman buat kalian. Kalian sedang dipersiapkan banyak dan mendapatkan kesempatan banyak. Saya mau kasih tahu pengumuman yang pertama. Buat kalian yang semester yang angkatan 19, ya, supaya ini menetralkan semua. Mungkin ada lihat kadang-kadang gitu ya, kok ada sebuah peraturan terus akhirnya nggak diketahui dan mungkin ibu nggak ngomong. Ya, Pak Kris itu pernah masuk kelas di kelasnya angkatan 19 dan nggak tahu Pak Kris punya punya hati untuk supaya setiap yang wanita itu diberi kesempatan nginep di rumah Ibu Puji. Jadi bukan dipilih-pilih. Nanti semua yang angkatan 19 itu dapat kesempatan nginep di rumah Ibu Puji. Ya, dua minggu atau nggak tahu pokoknya gitu ya. Nah sekarang hari ini kan gilirannya Christine sama Kesya, ya. Ibu punya anak baru gitu ya. Terus ya, punya anak lagi gitu kan. Terus akhirnya saya ngomong supaya yang lain paham, mungkin akan ngomong nih, Bu Puji kenapa sih pilih kasih? Ya ini ngomong tapi nggak ini ya tiba-tiba ada rumor yang ini. Saya harap Christine ya nggak, wah kalau sama saya teringat ini, oh kalau gitu saya mau kabur aja supaya bisa nginep di rumah Bu Puji katanya. Wah itu rumor yang salah gitu ya. Saya mau katakan enggak, itu Pak Kris sudah punya dari dulu untuk dan memberikan pengumuman ya, dan dia memberi kesempatan buat yang wanita ya. Nanti nggak tahu yang laki gimana ya. Yang laki diutus selalu Sabtu Minggu disuruh ke Subang. ya berangkat Sabtu Minggu disuruh ke Subang ya, yang sudah punya saya di sana ada ngontrak rumah ya, rumahnya 4 kamar ya, dan 4 kamar di sana kan ada toko, di sana ada rumah singgah, di sana ada rumah sakit gitu ya pokoknya ya. Nah kalian di sana ada kesempatan untuk mungkin juga akan ditaruh 2 orang nantinya kan bulan Juli ya, itu ya ada tinggal di sana gitu ya, sebagai orang yang praktek dalam 1 tahun ya. Nah ini yang kedua ya, yang kedua bahwa hari-hari ini adalah hari-hari pelatihan banyak hal. Tadi ibu dipanggil Ibu In ya,
ya kita tahu ya kondisi di bangsa ini banyak yang namanya gempa dan namanya banjir dan banyak ini ya. Beliau katakan, iya anak STT kirim ke tempat banjir. ya siapa yang saya mau berkata, siapa yang nggak takut dengan becek dan nggak takut dengan ini dan bisa masak gitu ya nanti ya hari Selasa diutus 10 anak atau 11 anak yang bisa masak ya. Yang saya mau kasih tahu jujur, karena ini ke Jawa Tengah ya, Yudi dan Adi itu pasti. Karena apa? Dia bisa bahasa Jawa ya. Nanti yang lain-lain akan di ngomongin yang nggak bisa ya. Terus akhirnya yang lain harus bisa masak ya. Benar. Dan yang ya terus saya kata yang ketiga nggak takut becek. Ya, yang keempat ya nggak takut air. Ya, yang kelima kalau naik mobil nggak mabok. ya pokoknya nanti akan dipilih ya, mau dari nggak tahu, kalau dari youth dari sini akan ada ikut nggak apa-apa, Kak Aldi atau siapa di sini, Feni atau siapa boleh ya gabung sekalian gitu ya. Nah tapi saya mau katakan ya, Ibu UI langsung bilang pilih ya karena waktu dipilih yang itu Arthur bilang mabok lah apalah nggak tahu Lewi ya waktu ke sana ya, waktu ke Majene ya. Nah kalian nanti akan dipilih ya, karena akan dikumpulin, terus akhirnya nanti akan didoakan lebuin mungkin hari Selasa akan diberangkatkan. Ya, jadi kalau ini dites bisa masak enggak, nanti masak aja enggak bisa, awas ya, masak dalam jumlah besar ya. Oke, ya itu yang akan disampaikan ya. Nah, ya, jadi nggak ada yang nggak bisa masak. Terus kedua bisa inner healing. Inner healingnya adalah apa? Ya, itu adalah memberikan penghiburan kepada yang sedang mengalami bencana. Diana bener nolo ngomong saya banget nolo. Nanti disuruh cuci dandang aja, aduh nggak mau. Tidurnya jangan pikir tidur di hotel ya, tidur di itu loh, camping kayak camping itu loh ya, saya belum yakin tuh gayanya Diana. ya pokoknya nanti kita coba, pokoknya nggak ada yang menolong Diana ya di situ, nggak, kalian bukan yang merepotkan. Kalian datang bukan yang merepotkan ya, dan bukan untuk ditolong, kalian menolong ya. Itu yang akan dilakukan. Terus nanti pada waktu satu lagi pengumuman saya lupa ya, jangan lupa terus selalu berdoa anak STT ya, diingatkan terus sama Buin ya. Bu Puji bisa berdoa 8 jam, anaknya mosok nggak ada yang ya gitu ya, tular doa 2 jam paling tidak, 1 jam saja gitu ya. Nah kalian doakan negara-negara, kalian doakan juga nanti tanggal 11 kita ada dalam peperangan ya. Jadi kalian mulai hari-hari ini siapkan diri untuk ya masuk dalam hal-hal yang ilahi. Itu saja yang saya sampaikan, biar semua diperlengkapi, karena setiap tema yang Tuhan kasih itu Tuhan sudah berbicara dengan khusus buat kalian. Tangkap dengan baik, bahkan gali lagi setiap tema yang ada di dalam itu. Selain kalian mungkin dapat, tapi kalian gali lebih lagi, dan itu akan membuat kalian mengerti arti Tuhan sedang mengajarmu dan mempersiapkan dirimu untuk ke masa yang lebih besar lagi. Tuhan Yesus memberkati.